Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan tetap memberkati dan selalu melindungi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah untuk melanjutkan aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita bersama mengawali aktivitas kita dengan bersekutu mendengar firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena dimana sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau berikan kekuatan yang baru dan nafas yang baru kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Dan pada hari ini kami datang mengawali aktivitas kami untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu Bapa, kiranya Engkau berkati kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu menjadi bekal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 21 Oktober 2022, diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Alai dung tuduk saluhut nai tu ibana, disima dohot anak-anaki sadiri uduk tu na patudukon saluhut tu ibana, asa debata gabe saluhut di bagasan saluhut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang rela memberikan sesuatu atau barang yang paling kita sayangi kepada orang lain? Tentu pertanyaan seperti ini menjadi penting, sebab terkadang kita hanya memberikan sesuatu atau barang kepada orang lain hanya ketika pada saat kita berlebihan atau tidak membutuhkan barang itu lagi. Jika dalam kondisi yang sangat kekurangan, kita dituntut untuk hidup berbagi dengan sesama, tentu hal itu sangatlah sulit untuk kita lakukan. Orang dapat mengatakan itu namanya pengasihan lupa diri. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah hidup berbagi yang tidak hanya sebatas materi, melainkan melalui seluruh totalitas kehidupan. Misalnya berbagi tentang pengetahuan dan juga pengalaman bagi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari, tindakan seperti ini tentu sangat menarik jika dikaitkan dengan ungkapan hidup yang mencerminkan citra Kristus. Menjadi citra Kristus berarti ada sebuah nilai yang diperlihatkan tentang cara hidup Kristus tersebut. Entah tentang pengorbanan, entah tentang kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan lain sebagainya. Semua ini berujung pada sebuah cara hidup yang memberikan keteladanan bagi orang lain. Mari kita lihat dan kita baris bawahi bahwa kata mencerminkan citra Kristus sama halnya dengan sesuatu yang akan ditonjolkan, yang akan diperlihatkan, atau yang akan digambarkan tentang Kristus bagi sesama manusia. Terutama ketika kita memaknai peristiwa kebangkitan Kristus, seperti halnya yang kita ketahui
bahwa inti dari iman Kristen merupakan kebangkitan Kristus. Ini merupakan sebuah pengakuan iman orang-orang percaya, khususnya pada bagian 1 Korintus 15 ayat 20 yang menekankan kebangkitan Kristus sebagai yang sulung. Artinya kebangkitan Kristus merupakan yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan dalam tradisi perjanjian lama, berkas pertama yang dituai harus dipersembahkan dalam korban 1 hari setelah Sabat yang jatuh setelah hari Paskah. Paulus juga menulis surat ini dengan tujuan untuk menjangkau orang-orang Korintus pada perayaan Paskah Kristen. Gelar sulung memiliki arti utama dari segala yang diciptakan, dan hal ini dapat dianalogikan seperti orang memanen hasil tanaman yang pertama dipersembahkan bagi Allah. Sebab hasil panen yang pertama dianggap sebagai buah yang berkualitas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan Kristus sendiri, Ia menjadi tuaian pertama dari kehidupan sebagai akibat dari ketidaktaatan kita manusia. Olehnya itu, Kristus digambarkan sebagai anak yang taat terhadap kehendak Bapanya. Ketidaktaatan manusia kepada Allah yang disebut sebagai dosa, yang berujung pada maut, tidak hanya berkaitan dengan kematian secara fisik, melainkan kematian secara rohani. Maka Bapak Ibu, melalui kebangkitan Kristus, kita mengalami persekutuan dengan Allah. Kita membangun kembali hubungan relasi yang baik dengan Allah. Kita kembali dikukuhkan sebagai manusia baru, manusia yang menaruh seluruh totalitas hidup hanya bagi Allah. Berarti perkataan ini, hidup kita merupakan hidup yang memiliki pengharapan baru. Bapak Ibu saudara-saudari, coba kita bayangkan Kristus digambarkan sebagai anak Allah yang sangat dikasihi, dikorbankan untuk menebus dosa kita manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita manusia yang sering disebut juga sebagai anak-anak Allah? Anak-anak yang tidak lain adalah cara hidupnya mencerminkan citra Kristus. Apakah kita harus saling melukai, saling mempertahankan ego ketika terjadinya kesalahpahaman? Tentu sebagai anak-anak yang mencerminkan citra Kristus, hal itu harus kita jauhi. Sebagaimana Kristus menjadi tuaian pertama dari kehidupan, maka tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikutnya juga harus melakukan hal yang sama. Artinya, hidup kita juga harus dipersembahkan bagi Allah dengan cara menolong sesama ciptaan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dengan demikian hidup kita bukanlah untuk diri sendiri, melainkan hidup kita juga berguna bagi sesama ciptaan yang membutuhkan pertolongan. Disinilah letak cara hidup yang berkualitas. Melalui firman Tuhan, melalui kehadiran kita, orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.